Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami hingga sampai dengan saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kami bisa bertemu di dalam doa pagi online. Kami akan memuji, memuliakan namamu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah kami dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
Dan juga terlebih kami dapat melakukan apa yang jadi perintah Tuhan di dalam firman-Mu. Pada kami mau menyerahkan ya Tuhan, doa pagi online kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya.
Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, menolong setiap kami untuk kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menurut Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 6 demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengawali perenungan dengan bertanya kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari. Kira-kira jika di dalam kehidupan kita tidak ada hukum dan aturan, apa yang akan terjadi? Apakah hidup akan adem ayem, damai sejahtera, atau akan muncul banyak kekacauan? Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Rasa-rasanya ketika di dalam kehidupan ini tidak ada aturan ataupun hukum, bisa jadi banyak timbul kekacauan dan mungkin juga banyak terjadi kejahatan yang merajalela di mana-mana. Karena setiap orang bebas untuk melakukan apapun karena tidak ada konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu aturan ataupun hukum itu diperlukan untuk mengatur keberlangsungan tatanan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, di dalam Keluaran 20, Allah pun memberikan hukum kepada bangsa Israel yang telah dibawa oleh Allah keluar dari perbudakan. Allah memberikan hukum atau dasar titah untuk mengatur dan menjaga pola hidup umat Israel agar mereka tidak melenceng dari apa yang menjadi kehendak Allah. Hukum tersebut diberikan kepada Musa di Gunung Sinai dan kemudian dikenal dengan sebutan ke-10 hukum atau dasar titah. Terdiri dari hukum yang mengatur relasi atau hubungan antara manusia dengan Allah dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya sendiri. Hari ini kita akan bersama-sama melihat dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ke-6. Kita lihat bersama di ayat ketiga. Hukum Allah apa yang tertulis di ayat yang ketiga? Tertulis, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini merupakan dasar titah Allah kepada umat Israel agar umat Israel itu hanya menyembah kepada Allah. Allah tahu bangsa Israel ini memiliki begitu banyak dewa-dewa dan juga benda-benda hasil ciptaan mereka yang kemudian bisa mereka sembah. Nah, hukum ini menegaskan bahwa satu-satunya yang layak untuk disembah itu adalah Allah. Umat Israel tidak boleh memiliki relasi menyembah atau memohon kepada dewa-dewa dan berhala. Allah tidak menerima hati yang mendua. Umat Israel diperintahkan yang pertama untuk takut dan hormat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengasihi Allah dengan segenap hati. Lalu yang ketiga, menjadikan Allah itu prioritas utama di dalam kehidupan.
Allah menjadi utama di atas segala-galanya. Tidak mendua kepada Allah itu diteruskan dengan apa yang termuat di ayat yang keempat. Dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum ini sebetulnya berkaitan tentang penyembahan. Nah, ini merupakan sebuah larangan yang keras bagi bangsa Israel mengenai membuat patung. Nah, mengapa tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun? Allah tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bebal, yang kadang mereka menyembah Allah dan sebentar mereka bisa melenceng menyembah berhala ataupun dewa-dewa ataupun benda-benda yang dibuat oleh mereka. Oleh karena itu, ketika ada patung ataupun ada berhala, umat Israel pasti akan menyembahnya. Di ayat kelima kemudian menjadi penegasan. Dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah menyatakan larangannya bukan hanya dalam hal membuat patung saja, melainkan Allah pun melarang bangsa Israel ini untuk menyembah atau beribadah kepada patung dan kepada berhala. Umat Israel harus beribadah, yaitu menyembah dan juga melayani, memuliakan hanya pada Allah saja. Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang artinya Allah membenci penyembahan berhala, karena itu merupakan perzinahan rohani dan merendahkan Allah. Allah gusar terhadap perbuatan ini, sehingga kegusaran Allah ini pantas untuk disebut sebagai kecemburuan. Allah sungguh teramat baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa Allah sungguh amat teramat baik, bukan berarti Allah tidak menindak tegas umat yang melanggar perintahnya. Lalu apa konsekuensi ketika ada umat yang membuat patung atau menyembah berhala di dalam kehidupan mereka? Dengan tegas dan keras Allah menyatakan bahwa akan membalas kesalahan kepada anak-anak dan keturunannya. Karena umat yang menyembah patung atau berhala itu disejajarkan dengan membenci Allah. Jadi ada tindakan tegas juga yang dilakukan oleh Allah. Lalu apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang Allah lakukan bagi umat yang setia mendengar dan taat kepada perintah Allah? Mari bersama lihat kita di ayat ke-6. Ayat ke-6 dinyatakan bahwa Allah akan menunjukkan kasih setianya, pertolongannya, kemudian pemeliharaannya bagi setiap umat yang mengasihi, memegang, dan melakukan setiap perintah Allah. Jadi ketika kita taat, melakukan terus perintah Allah, kita juga setia mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kasih setia Allah itu akan berlimpah. Berupa apa kasih setianya? Perlindungannya, pertolongannya, kemudian pemeliharaan Allah juga di dalam kehidupan umat yang taat dan setia untuk selalu menyembah, memuji, dan memuliakan nama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari renungan ini bersama kita belajar. Yang pertama adalah mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah itu berarti memprioritaskan Allah dari apapun. Menempatkan Allah di atas segalanya. Bukan lagi kita bersandar pada pengertian diri kita sendiri dan hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Lalu hal yang kedua, kita belajar bersama untuk menyembah hanya kepada Allah. Hanya Allah sajalah yang layak untuk disembah, karena Allah adalah sumber kehidupan. Karena Allah juga adalah pencipta kehidupan kita.
Jangan sekali-sekali kita menyembah patung ataupun berhala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berhala di dalam kehidupan ini sebetulnya dapat menyerupai berbagai hal. Misalnya saja uang, popularitas, gadget, atau lain sebagainya yang kemudian membuat kita itu akhirnya melekat kepada hal tersebut. Martin Luther mengatakan, apapun yang membuat hatimu melekat kepadanya dan kamu bergantung kepadanya, itulah Allahmu. Nah, jangan sampai kemudian Bapak Ibu berhala-berhala tersebut, uang, kemudian popularitas, gadget, dan lain sebagainya itu melekat di dalam kehidupan kita. Kita bergantung pada hal-hal tersebut. Hati-hati, itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Dan juga ketika benda-benda tersebut menghalangi penyembahan kita kepada Allah, kita itu juga harus terus berhati-hati. Jangan melekat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Maka jangan sampai kita menduakan Allah dan melekat pada keuntungan-keuntungan duniawi yang kemudian justru membawa kita jauh dari kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Allah senantiasa melimpahkan kasih setia-Nya bagi setiap orang yang berpegang pada ketetapan-ketetapan perintah-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Ajarlah setiap kami ya Tuhan untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Menjadikan Engkau yang utama dan yang terpenting di atas segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami yakin ya Tuhan, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami tidak akan mampu untuk dapat menjalani setiap perjalanan kehidupan kami. Ajar dan ingatkan juga kepada setiap kami untuk selalu menyembah Engkau, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah setiap kehidupan kami pun dapat terus bersandar dan bergantung hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau yang memberkati pemerintahan bangsa kami. Tuhan, berkatilah di dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah negeri kami. Kiranya keputusan itu dapat seturut dengan kehendak Tuhan dan juga dapat menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Tuhan juga berkatilah di dalam proses vaksinasi yang masih terus dilakukan, kiranya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, dan setiap orang juga boleh mendapatkan vaksin secara merata. Kami juga pada saat ini mau berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, GKI Gading Serpong. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat, aktivis, para pelayan, karyawan, dan juga anggota jemaat maupun simpatisan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami semua. Tuhan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang boleh bersama kami kerjakan. Biarlah kami dapat terus memiliki kesehatian, semangat, dan juga sukacita untuk dapat melakukan segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan yang kiranya juga menolong setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing di dalam studi, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, jadikanlah kami sebagai pembawa damai sejahtera-Mu. Jadikanlah kami juga garam dan terang dunia. Kami juga ya Tuhan pada akhirnya mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Tuhan yang maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Mari Tuhan, Engkau yang kiranya menolong setiap kami. Tuhan, sandingkanlah telinga-Mu atas seru doa dan permohonan kami ini. Kiranya apapun yang saat ini sedang kami alami, apapun saat ini yang menjadi pergumulan kami, Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan, untuk melalui segala lembah kekelaman di dalam kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami akan dimampukan untuk dapat melewati setiap suka dan duka di dalam kehidupan kami ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kini mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.